Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di Teras Film Official. Pada kali ini, saya akan membahas salah satu anime terbaik berjudul Jujutsu Kaisen, yang dimana season kedua yang ditunggu-tunggu akhirnya telah rilis dan masih panas-panasnya. Kemarin baru saja rilis episode terbaru yang ditunggu-tunggu para fans Jujutsu, yang dimana di episode tersebut terdapat pertarungan Gojo Satoru melawan Toji Fushiguro. Kisah dari season 2 ini akan berfokus pada masa lalu Gojo Satoru dan Suguru Geto. Bagaimana pertarungan brutal tersebut? Kita langsung saja masuk ke dalam cerita filmnya. Di awal season 2 ini diperlihatkan Geto yang sedang menelan kutukan setelah kutukan tersebut berhasil Geto kalahkan. Sementara itu di tempat lain, Mei dan Utahime ditugaskan untuk menyelidiki sebuah tempat yang telah memakan banyak korban. Mereka sudah mengetahui bahwa gedung yang sudah lama terbengkalai tersebut terdapat kutukan yang bersemayam dan terus membunuh manusia. Jadi Utahime dan Mei langsung menyelidikinya. Setelah mereka berdua masuk ke dalam gedung tersebut, mereka merasakan banyaknya kutukan di dalam sana. Setelah lebih dalam lagi, mereka berdua sama sekali tidak menemukan keberadaan di mana kutukan yang mereka cari-cari. Hingga Mei pun menyadari terdapatnya sesuatu hal yang janggal, yang dimana akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka berdua telah dijebak oleh kutukan tersebut dan tidak dapat keluar. Setelah 2 jam lebih di dalam sana, mereka pun menemukan cara agar bisa menghancurkan penghalang dari kutukan tersebut. Namun beruntungnya, Mei dan Utahime diselamatkan oleh murid SMA Jujutsu lainnya, yaitu Gojo, Geto, dan Shoko. Kutukan tersebut pun akhirnya muncul tepat di belakang Utahime. Akan tetapi Geto langsung menangkapnya dan akan dimakan oleh Geto nantinya. Setelah sampai di SMA Jujutsu, guru mereka menyampaikan kepada Gojo dan Geto bahwa terdapat sebuah misi yang diperintahkan langsung oleh Master Tengen, yang dimana di misi kali ini Gojo dan Geto lah yang ditunjuk langsung oleh Master Tengen. Gojo dan Geto memiliki 2 misi yang dimana mereka berdua harus menjaga dan membunuh seorang gadis bernama Riko Amanai yang merupakan wadah plasma bintang untuk tubuh Master Tengen. Master Tengen merupakan sosok yang membantu SMA Jujutsu dalam hal memperkuat penghalang di SMA Jujutsu. Sehingga setiap 500 tahun sekali, Master Tengen harus menemukan wadah plasma bintang agar Master Tengen tidak lepas kendali. Akan tetapi, terdapat beberapa kubu yang ingin membunuh wadah plasma bintang ini. Tujuan dari mereka sudah jelas, mereka ingin Master Tengen lepas kendali. Kubu tersebut bernama Penyihir Jujutsuki yang ingin mengacau dunia Jujutsu. Master Tengen dan wadah plasma bintang ini akan melakukan penyatuan saat lusa nanti saat bulan purnama tiba. Jadi, Gojo dan Geto harus melindungi wadah tersebut sampai waktunya tiba. Mereka berdua lalu segera menuju ke tempat Riko Amanai yang merupakan wadah plasma bintang. Geto sendiri memiliki kemampuan dalam hal memanipulasi kutukan. Sementara Gojo memiliki kemampuan mata yang bernama mata 6 atau 6 Eye. Tiba-tiba saja Geto dikejutkan dengan bom yang berada tepat di pintu kamar Riko. Melihat Riko yang jatuh dari gedung, Geto segera menyelamatkan Riko. Ternyata hal itu merupakan ulah dari Ki yang ingin membunuh Riko. Sementara itu, sepertinya Gojo akan berhadapan langsung dengan Ketua Ki. Di tempat lain diperlihatkan sosok dari Toji Fushiguro yang menerima tawaran untuk ikut serta dalam upaya membunuh wadah plasma bintang. Gojo dan Geto dengan sangat mudah mengalahkan anggota dan ketua dari penyihir Jujutsuki sampai kubu tersebut bubar. Sementara itu, Toji memiliki latar belakang yang merupakan pembunuh penyihir bayaran yang memiliki kemampuan khusus.
Toji mengungkapkan bahwa orang yang sedang menjaga wadah plasma bintang saat ini merupakan Gojo Satoru yang berasal dari klan Gojo. Bahkan Toji mengungkapkan jika berhadapan langsung dengan Gojo tanpa pertimbangan, maka Toji sendiri tidak mungkin bisa menang. Mereka harus mengirimkan beberapa orang yang bertujuan untuk melemahkan Gojo. Toji memiliki seorang anak laki-laki bernama Megumi. Setelah Geto dan Gojo menyelamatkan Riko, akhirnya Riko Amanai terbangun dari pingsannya. Geto dan Gojo menyampaikan bahwa mereka bukanlah orang jahat seperti yang Riko jumpai sebelumnya. Kuroi yang merupakan pengasuh Riko dari kecil mengatakan bahwa mereka berdua adalah rekan yang sangat baik. Riko baru teringat bahwa dirinya harus pergi ke sekolah. Gojo menerima telepon dari guru mereka. Guru mereka menyampaikan bahwa Gojo dan Geto harus memenuhi setiap keinginan dari Riko. Kuroi mengungkapkan bahwa Riko sama sekali tidak memiliki keluarga. Hal itu dikarenakan keluarganya kecelakaan dari kecil. Jadi, Kuroi berharap Riko dapat menikmati waktu lebih banyak bersama teman-temannya. Geto telah mengirimkan roh kutukan untuk mengawasi Riko. Tiba-tiba saja, Geto merasakan keanehan kepada roh kutukan miliknya, yang dimana dua roh terkutuk miliknya sudah dimusnahkan. Hal itu sudah bisa dipastikan bahwa terdapat seseorang yang akan membunuh Riko. Mereka lalu bergegas menuju ke sekolah Riko berada. Saat mereka berpencar, Geto bertemu dengan penyihir yang mampu membuat kutukan. Pertarungan Geto pun dimulai. Geto bahkan dapat melakukan teknik ilusi dan memiliki kemampuan dalam bertarung jarak dekat. Singkatnya, Geto berhasil mengalahkan pengguna kutukan dengan sangat mudah. Gojo sendiri akhirnya menemukan Riko yang berada di kelas musik. Gojo lantas langsung ingin membawa Riko ke SMA Jujutsu ke tempat yang lebih aman. Kuroi sedang bertarung melawan pengguna kutukan lain yang sedang mengincar Riko. Ternyata Riko memiliki kemampuan dalam hal bertarung. Di sini mereka mulai mengetahui seseorang telah menawarkan hadiah sebesar 30 juta yen bagi yang bisa membunuh Riko Amanai. Hal itu pun membuat banyak pengguna kutukan yang tergiur dan ingin membunuh Riko. Gojo yang sedang bersama Riko akan melawan beberapa pengguna kutukan yang memiliki teknik yang lumayan. Gojo akan menggunakan teknik pembalik miliknya, akan tetapi ia gagal dan belum menguasainya. Riko mendapatkan pesan bahwa Kuroi ditangkap dan menjadi sandera. Setelah beberapa perbincangan, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pergi menyelamatkan Riko. Hingga sudah hari kedua mereka mengawal Riko Amanai. Saat ini mereka berempat berada di Okinawa. Sebelum berangkat naik pesawat, Gojo memastikan penumpang tidak ada yang merupakan pengguna kutukan. Geto sendiri mengandalkan roh kutukan miliknya untuk berjaga di luar. Dan mereka ke Okinawa adalah untuk mengulur waktu dari hadiah untuk membunuh Riko. Tidak hanya mereka yang ada di Okinawa, Nanami dan Haibara akan menyusul mereka dalam hal membantu mengawasi Riko. Di sini Geto mengajak mereka untuk pulang dikarenakan sudah waktunya. Akan tetapi, Gojo yang melihat raut wajah Riko memutuskan untuk kembali besok pagi saja. Geto mengetahui bahwa Gojo belum melepas teknik kutukan miliknya dari kemarin dan Gojo belum ada tidur sama sekali. Selagi masih ada waktu, mereka mengajak Riko untuk bersenang-senang sebelum Riko menjadi wadah bagi Tuan Tengen. Akhirnya, mereka telah tiba di SMA Jujutsu, yang dimana hari ini adalah hari ketiga mereka mengawal Riko, atau bisa dibilang ini adalah hari terakhir mereka bertemu dengan Riko. Saat ini mereka sudah aman dikarenakan mereka berada dalam sekolah dengan penghalang yang kuat dan tidak mungkin ada pengguna kutukan yang dapat mengikuti mereka.
Saat Gojo melepas teknik kutukannya, Toji muncul dan langsung menusuk Gojo. Rencana dari Toji bisa dibilang berhasil, yang dimana Toji akan membuat Gojo sedikit melemah dengan mengirimkan pengguna kutukan. Beruntungnya, organ vital milik Gojo aman-aman saja. Hal itu dikarenakan Gojo menggunakan energi kutukan untuk memperkuat tubuhnya. Gojo menyuruh Geto untuk pergi menuju ke tempat Tuan Tengen. Sementara itu, Gojo akan melawan Toji 1 lawan 1. Geto sebenarnya tidak memiliki kutukan di dalam dirinya. Akan tetapi Geto memiliki roh kutukan yang masih belum diketahui asalnya dari mana. Geto memiliki bakat fisik dari pembatasan surgawi, sehingga Geto memiliki fisik yang kuat dan kecepatan yang luar biasa cepat. Gojo tidak dapat mendeteksi keberadaan Toji yang tidak memiliki kutukan. Hal itu pun membuat dia kesulitan. Saat ini, Gojo hanya bisa mengandalkan instingnya saja. Toji lalu mengeluarkan beberapa kutukan yang berasal dari kutukan di punggungnya. Tiba-tiba saja, Toji muncul tepat di belakang Gojo dan menembus pertahanan Gojo. Untuk pertama kalinya, terdapat seseorang yang bisa menembus pertahanan Gojo. Di pertarungan ini, Gojo pun kalah telak dan dibunuh oleh Toji dengan senjata tingkat khusus miliknya, yaitu tombak pembalik surgawi. Sementara itu, Geto hampir sampai di tempat Master Tengen berada. Riko lalu berpamitan kepada Kuroi. Setelah tiba di tempat Tuan Tengen, Geto menyuruh Riko untuk terus berjalan dan bertemu Tuan Tengen atau kembali pulang bersama Kuroi. Tentu saja hal itu merupakan niat baik dari Gojo dan Geto, yang dimana mereka telah memutuskan untuk tidak membawa Riko ke Tuan Tengen. Mereka berdua siap bertarung melawan Tuan Tengen jika hal itu harus dilakukan. Baru saja menangis bahagia, Toji muncul dan menembak kepala Riko Amanai. Riko Amanai pun tewas setelah ditembak oleh Toji. Toji mengatakan bahwa Gojo telah tewas di tangannya. Di sini Geto dan Toji akan bertarung. Apakah Geto bisa mengalahkan Toji?